menjadi bahan bacol. Karena gue mau dicintain, gue mau dijaga. Hai guys, balik channel Berliana Lovel. Nah kali ini, bentar aku duduk dulu. Aku mau ngebahas masalah, nggak masalah sih. Jadi ada satu subscriber aku yang nge-DM di Instagram aku, dan ini panjang banget sih sebenarnya DM-nya. Aku coba bacain ya. Yang mungkin ini banyak juga yang kalian pertanyakan dan aku mau jelasin di sini. Semoga penjelasan aku itu jelas. Kita lanjut baca DM-nya. Haters Indonesia. Hai ya haters Indonesia. Maaf nih mengganggu malam-malam. Kita ya cuman mau sharing persoalan konsep teman dekat yang kamu anut. Sebelum masuk ke konsep teman dekat, saya mau berbagi pengalaman hidup saya. Saya dulu punya pacar. Saya dan pacar saya sudah merencanakan untuk menikah. Bahkan kami berdua sudah memikirkan hal yang harus kami lakukan setelah kami menikah nanti. Tapi tanpa sepengetahuan saya, ternyata pacar saya punya kekasih lain dan menikah dengan kekasihnya itu. Karena hal itulah yang sampai saat ini membuat saya trauma untuk pacaran, bahkan untuk dekat dengan perempuan yang saya suka. Pasti saya akan hindari itu dan berusaha untuk menekan perasaan saya supaya tidak terlanjur sayang karena saya masih trauma untuk disakiti. Nah, sekarang masuk ke konsep teman dekat. Sebenarnya saya tertarik dengan menggunakan konsep teman dekat tersebut dalam hidup saya, tapi masih bingung menjalankan karena video-video kamu yang membahas konsep teman dekat adalah mengenal orang yang dekat dengan kita lebih dalam, dan ketika kita memakai konsep teman dekat, maka kita dan pasangan kita akan tetap setia walau tanpa kata pacaran, dan itu artinya kita dan pasangan benar-benar tulus menjalani hubungan. Betul. Jadi intinya teman dekat ini udah benar loh sebenarnya. Teman dekat dan orang tersebut harus sama-sama tulus sih sebenarnya. Harus benar-benar sama-sama tulus, sama-sama berserah aja. Di sini yang membuat saya bingung, apakah ketika kita memakai konsep teman dekat justru bisa membuat kita atau pasangan kita masih bisa berhubungan dengan orang lain karena hubungan kita hanya sebatas teman. Dan tentunya ketika saya memakai konsep teman dekat, ini pasti saya tetap akan tersakiti apabila orang yang saya sayang punya hubungan asmara dengan orang lain. Oke, sampai di situ ya. Ini masih ada lagi soalnya. Kalau gue pribadi, ini untuk gue ya. Misalnya gue lagi mau mengenal seseorang. Gue udah omongin masalah paham ini. Gue cuman mau berteman dekat. Gue gak mau pacaran. Gue mau cari suami. Kalau emang dia sama-sama mau seperti itu, oke, coba kita jalanin. Lo kenal gue sebagai teman, gue kenal lo sebagai teman. Lebih mengenal lagi, bukan seperti teman biasa, tapi teman dekat. Ketakutannya adalah, wah nanti dia jalan sama cewek lain, wah nanti dia pacaran sama cewek lain. Sedangkan di sini gue bener-bener fokus sama dia. Kalau gue pribadi, gue juga punya perasaan seperti itu. Itu suatu perasaan yang menurut gue wajar banget. Ketakutan manusia yang sangat wajar banget. Balik lagi, ketakutan gue untuk kehilangan dia dengan ketakutan gue dengan masa lalu, itu lebih besar ketakutan gue dengan masa lalu yang akhirnya menjadikan gue sosok yang seperti sekarang. Maksudnya gimana sih Ber? Maksudnya adalah kalau emang dia laki-laki yang Allah kasih buat kita, lo gak perlu takut kehilangan dia selama lo masih berjuang menjadi yang terbaik buat diri lo. Lo gak perlu takut disakitin sama dia. Kalau gue sih lebih tulus dan lebih pasrah sih sama yang di atas. Kalau emang dia jodoh gue, ya bakal dideketin. Kalau enggak, ya udah. Yang penting sekarang gue ngejaga diri gue, ngejaga badan gue untuk diri gue dulu. Lo terlalu naif kalau melulu menjaga sesuatu untuk orang lain. Sakit yang si haters maksud ini menurut gue kayak yang sakit karena lo setia untuk dia, lo ngejaga hati untuk dia, lo ngejaga badan lo untuk dia. Itu bakal sakit kalau ternyata dia gak jaga itu buat lo. Tapi kalau gue ngejaga hati gue ngejaga badan gue ngejaga semua yang harus gue jaga.
itu untuk diri gue dan untuk suami gue nanti, bukan untuk dia yang gue harapkan menjadi suami gue. Dengan itu gue nggak ngerasain sakit pada saat dia ternyata tidak menjaga itu. Gue nggak ngerasain dia menyakiti gue, karena pada saat gue tahu hal itu, ya oh ya udah, berarti dia bukan untuk gue. Apapun yang menurut lo sakit, apapun yang menimpa masa lalu gue, sakitnya gue di masa lalu bukan karena pasangan gue pada saat itu, tapi karena gue pribadi juga. Kenapa? Karena gue selama ini gue selalu berusaha jadi yang terbaik untuk dia, bukan untuk diri gue, yang akhirnya menimbulkan rasa sakit. Dan ternyata dia tidak segitunya sama gue. Berharap boleh, tapi ada kadarnya. Susah gak sih? Biar susah. Gue gak bilang ini suatu hal yang gampang, karena gue juga butuh waktu bertahun-tahun dan mengalami sakit yang sakit banget sampai akhirnya gue bisa berpikir hal yang seperti ini. Terus sampai kapan? Ya kan jodoh gak ada yang tahu. Kalau misalnya emang pasangan lo ngejaga juga, itu artinya dia jodoh lo. Tapi kalau ternyata pasangan lo tidak menjaga, ya udah, berarti dia bukan jodoh lo. Dan lo nggak bisa memaksakan masalah jodoh. Kalau gue bisa bilang satu pasangan yang menikah pun, gue belum bilang kalau oh iya lu jodoh banget ya. Karena jodoh tuh menurut gue dinilai di hari tua nanti, bukan di saat sekarang, karena semuanya tuh bisa aja pisah. Jodoh tuh menurut gue yang sampai nanti lo tua tutup mata, lo tetap sama-sama, ya itu jodoh lo. Kita nggak ada yang tahu jalannya Tuhan seperti apa untuk diri kita. Jadi intinya teman dekat adalah lo berusaha untuk tulus sama seseorang, mengharapkan seseorang tapi tidak memaksakan. Nah dia chat lagi nih, maaf nih ganggu malam-malam lagi, saya sudah coba memakai konsep teman dekat. Oh udah nyoba dia. Tapi yang buat saya bingung itu bagaimana cara menyikapi kesetiaan terhadap pasangan sedangkan kita hanya teman. Takutnya ketika saya berusaha untuk setia tapi teman dekat saya masih tetap berhubungan dengan orang lain, berarti kesetiaan saya tidak ada gunanya dong. Dan saya tidak punya hak untuk marah dan cemburu karena kita hanya sebatas teman dekat. Jadi apa gunanya konsep teman dekat ini dalam menjalin hubungan orang lain? Karena menurut saya tidak ada bedanya dengan teman biasa. Kankah konsep teman dekat ini ibarat kodok untuk mengikat perasaan orang lain tanpa harus terbebani menjaga perasaan orang lain? Saya adalah orang yang trauma tersakiti, tapi demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami teman dekat ini justru mengajarkan saya untuk menyakiti hati wanita. Sekarang saya harus memilih satu di antara dua wanita, dan ketika saya memilih satu di antara mereka untuk menjadi istri saya, pasti ada yang tersakiti walaupun hubungan kita hanya sebatas teman dekat. Balik lagi nih haters Indonesia ke masalah tulus. Kalau sampai ada dua wanita yang ada di samping lo sekarang, artinya lo tidak menganut konsep teman dekat menurut gue. Karena menurut gue teman dekat ya satu aja, enggak ada dua. Bukan berarti pada saat lo berteman dekat lo bisa berteman dekat dengan banyak orang. Karena kan mau berteman dekat tuh kayak mau berkenalan lebih dalam. Satu dulu dicoba teman dekatnya agar tidak menyakiti orang lain. Karena kalau gue pribadi, gue cukup satu aja mengenal satu laki-laki sampai akhirnya gue menemukan jawaban dia atau bukan. Nah kalau bukan, baru gue merenungi lagi apa yang salah ya sama diri gue, kayak introspeksi sama diri sendiri lagi, yang akhirnya nanti dengan waktu lo bisa nemuin kekurangan di diri lo dan lo bisa perbaikin itu dengan sempurna. Toh pada saat lo berteman dekat seperti ini, tidak ada yang ngerasa dirugikan secara hal yang aneh-aneh. Misalnya, iya teman dekat tapi gue ngapa-ngapain, ya itu salah. Yang gue bilang teman dekat itu bukan berarti lo bisa berteman dekat abis itu lo ngapa-ngapain gitu, enggak. Justru kenapa gue menganut paham ini, karena gue nggak mau ngapa-ngapain. Karena kalau misalnya ada kata pacaran, pasti nggak ada batasannya. Ini tahun 2020, apalagi di umur gue yang pacaran itu ya harus something. Dan gue nggak mau kayak gitu. Terserah lu mau bilang gue munafik karena image gue di YouTube dan Instagram seperti apa, gue nggak peduli. Gue bener-bener nggak peduli dengan image gue seperti apa. Yang jelas gue punya prinsip, gue berteman dekat dengan laki-laki tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Gue mau mengenal dia bukan karena something, tapi gue mau kenal dia karena dirinya dia, tanpa dipengaruhi dengan apapun yang berbau
aneh-aneh. Pada saat dia bukan jodoh gue sebagai perempuan tidak merasa dirugikan. Tapi kalau emang lo ngerasa rugi, ya berarti bukan gue orangnya. Lo cari aja pacar yang bisa ngapa-ngapain. Sekarang gue berusaha jadi yang terbaik untuk diri gue, untuk keluarga gue. Gue berusaha untuk cari nafkah, bukan uang lendir. Gue berusaha untuk itu. Gue gak peduli image yang ada di semua media sosial gue seperti apa. Gue gak peduli, bener-bener gue gak peduli. Yang jelas apapun image yang gue buat, sebandel apapun, seseksi apapun, atau apapun yang kalian nilai dari diri gue, satu hal yang harus kalian tahu, gue tidak segampang itu untuk disentuh. Why? Kenapa? Karena gue sedang memperbaiki diri gue untuk suami gue. Gue gak peduli nanti komenan kalian di bawah bakal bilang gue orang yang munafik atau apapun itu, terserah kalian. Yang gue cuman mau bilang, enggak semua perempuan yang berpakaian yang menurut kalian seksi itu bisa dibeli. Enggak semua perempuan yang menurut kalian pakai bajunya terbuka dan jadi bahan bacol kalian itu bisa kalian sentuh dengan kata pacaran. Jadi jangan ngejudge orang cuma dari covernya aja. Tapi gue nggak pernah salahin kalian ngejudge gue A B C D. Gue nggak pernah salahin. Tapi gue nggak peduli. Yang jelas ini gue dengan konsep teman dekat yang gue pikir ini adalah suatu hal yang baik buat diri gue, karena tidak merugikan untuk di sisi perempuan. Dan kalau emang bukan jodohnya, itu gue nggak ngerasa rugi. Kalau memang laki-laki itu ternyata mengagumi perempuan lain, berarti dia bukan jodoh gue. Ya udah, gue berserah lagi sama Allah. Semoga gue diberi jodoh yang terbaik buat gue, bisa merubah gue jauh lebih baik, karena gue juga masih belajar jadi yang baik buat hidup gue, buat keluarga gue. Karena gue pernah menjadi orang yang gagal, tapi gue gak mau gagal terus-terusan. Gue pernah menjadi orang yang munafik, tapi gue gak mau munafik lagi. Gue pernah menjadi orang yang bodoh, tapi gue gak mau selamanya menjadi bodoh. Gue mau jadi orang yang lebih baik. Gue gak mau membiarkan siapapun menyakiti gue lagi. Gue trauma dengan rasa sakit. Gue lagi menjaga hati gue lagi menjaga diri gue lagi memasang benteng sama diri gue biar gak ada satu orang pun yang bisa nyakitin gue lagi. Yang gue percaya sekarang, cinta itu gak cuman segimana lo berjuang, seberat apa lo berjuang buat dia, tapi segimana lo ngejaga diri lo dan hati lo untuk diri lo dulu. Karena gak mungkin orang akan dicintain kalau dia tuh gak cintain dirinya. Jadi itu alasannya kenapa gue sekarang lebih ngejaga diri gue. Karena gue mau dicintain, gue mau dijaga. Tapi gak mungkin orang bakal ngejaga gue, gak mungkin orang bakal sayangin gue, gak mungkin orang bakal cintain gue kalau gue gak mencintai diri gue sendiri. Jadi sekarang itu gue lagi di masa belajar mencintai hidup gue, belajar menerima hidup gue, belajar menjadi yang lebih baik, belajar berusaha lebih untuk hidup gue. Buat kalian yang pernah disakitin dan ngerasain hal yang sama gue cuma mau bilang sama kalian, please sayangin diri lo, please cintain diri lo dulu. Kasian orang tua lo yang sayangin lo, yang ngurus lo, yang berjuang buat lo. Kalau akhirnya pada saat lo dewasa cuman disakitin sama laki-laki, cuman disakitin sama orang lain. Nyokap lo, orang tua lo ngegedein lo bukan untuk disakitin sama orang lain. Keluarga lo ngegedein lo, berkorban, berjuang buat lo, bukan untuk dibuat nangis sama siapapun, bukan untuk dipukulin, bukan untuk dikhianatin. So please jaga hati lo, please jaga diri lo. Jangan sampai ada satu orang pun yang bisa nyakitin diri lo. Pasang benteng yang setinggi-tingginya, sampai gak ada satu orang pun yang bisa ngerobohin lo.
kuatin hati lo sampai nggak ada satu orang pun yang bisa nyerang hati lo sampai hati lo tuh hancur remuk. Sayangin diri lo. Gitu aja dari gue, Berliana Novel. Gue juga sorry banget, gue lagi belajar, dan kalau emang paham gue salah jangan diikutin. Tapi kalau menurut lo paham gue benar, coba diikutin dengan cara yang benar juga. Karena kalau misalnya pahamnya benar tapi caranya nggak benar, percuma juga, lo bakal tetap salah. Love you semuanya. Gue berterima kasih dengan banyak orang di hidup gue. Gue berterima kasih sama Allah yang pasti buat semua haters gue. Semoga nanti suatu saat kalian bisa lebih kenal gue dengan apa adanya gue, dan gue bisa menjadi diri gue sendiri sih. Semoga nanti gue bisa berani menjadi diri gue sendiri di depan kamera, tanpa peduli atau tanpa gue takut kehilangan lovers gue. Love you semuanya. Itu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian yang nanya banyak hal tentang gue. Love you semuanya. Bye bye.